awal malu gitu. Oh, Jadi Masya alhamdulillah Allah. sampai sekarang, aku dihijab gitu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak kata orang-orang awal-awal berhijab itu cobaan hidup berat sekali? Apa yang kamu rasakan? Jujur. Kalau aku sendiri ya, enggak apa ya, enggak seberat itu ya, alhamdulillah gitu ya. Semoga maksudnya istiqomah sampai akhir hayat nanti gitu. Tapi, kalau yang berat-berat kayak gitu enggak, cuman lebih apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka yang hadir sebagai narasumber, baik permasalahan yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya seperti dengan Ibu Imas yang memiliki keterkaitan dengan almarhum kakek tercintanya, kerap berkomunikasi dan tak rela meninggalkan dirinya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja. Assalamualaikum Bu Imas, tepuk tangan ibu-ibu boleh? Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini nervous atau bagaimana? Ah, nggak kuat. Saya yang pegang mikrofonnya boleh ya? Ibu Imas betul ya? Ya. Ibu Imas jangan jauh-jauh dong, di sini boleh. Ya, Nama saya Imas Maskuro, umur 50 tahun, asal Sukabumi. Keluhan saya, punggung saya sakit, hmm, kembung, perut saya sakit, dada saya panas. Saya sakit ini dari tahun 2013. Masalah ini pertama kali saya kena penyakit ini mimpi dulu datangnya, saya mimpi, eee, ada bapak-bapak yang ngebakar ayam semani di belakang rumah saya. Habis itu besok paginya badan saya kerasa panas, pertama di perut saya dulu. Sakitnya minta ampun, terus dibawa, adalah semingguan dibawa ke rumah sakit, sampai di sana, sampai di rumah sakit harus langsung dikuret. Dan terus langsung dikuret, tapi 1 minggu katanya hasilnya kata dokter kandungan waktu itu. hmm. Tapi pas sampai 1 minggu hasil dari kuretan itu tidak ada hasilnya, cuma ibu sehat di rahimnya, saya dikasih vitamin sama obat pereda sakit saja. Ya. Tapi habis itu 1 bulan kemudian saya sakit lagi perutnya, nanti hilang lagi pindah ke punggung. Punggung saya panas banget, saking penasarannya saya dibawa sama suami saya ke spesialis saraf. Dari saraf juga tes darah sama rongsen, hasilnya tidak ada penyakitnya. Ya. Ya, terus dibawa lagi saya ke bagian dalam, sama juga tidak ada penyakitnya. Jadi secara medis nihil Ya, ya Bu ya, ya, diagnos tidak ada ya. apa-apa. Terus selama 6 tahun usaha pengobatan alternatif ada Ibu? Ada, saya dibawa ke orang pintar, waktu itu saya sampai keluar paku 7 biji pertama kali, terus keluar lagi 8 biji sampai 15. Pertama keluar saya sampai ada darahnya, sakit rasanya. Badan saya sampai ngedrop waktu itu, sakit. Dan kemarin lagi udah selesai ngerasain itu badan saya panas ya, kalau itu panas setiap mau ngejalanin sholat, badan saya nggak kuat panas. Setiap ngejalanin sholat badan saya panas, saya tahan tapi saya usaha tetap menjalankan ibadah saya nggak mau ibadah saya ditinggalin gitu ya. Pas kemarin waktu
adalah 3 bulan saya melihat, biasanya kan saya kalau nonton TV bukan di MNC TV, di TV sebelah ya, Kenapa ke TV sebelah? kan nggak tahu. Oh nggak tahu. Karena saya sering doa, "Ya Allah kasih jalan saya ini pengen sembuh," gitu. Nggak tahu waktu itu pagi-pagi hari Rabu saya nyetel TV MNC TV, kok ada Ustadz Danu lagi ngobatin, iya lagi ngodain, Ibu Tuti. Badan saya reaksi terus, "Oh ini kok badan saya bisa gerak kayak gini, kenapa?" Nah dari situ saya terus ngikuti, acara Ustadz Danu pas malam Jumatnya, dari pagi saya ngikutin, malam Jumat itu saya ikutin, nah terus ngaji malam maghribnya itu ya Kak Robi, habis maghribnya gitu ngaji, beres sholat maghrib, pas saya nunggu sholat isya, ini tuh udah panas badanku, udah panas, udah nyocok ke sini sini. Saya ikutin cara, Nah doanya ini Ustaz ya, ya, cara doanya Ustadz Danu gitu, saya ngikutin kayak gimana. Pas waktu sholat isya, baru 2 rakaat, di sadar saya ada kelabang, ada kelabang. Saya nggak tahu, tapi saya khusyuk dalam sholat saya nggak mau berfokus masalah itu, saya takut, saya terpejam, tapi saya terus pas saya buka lagi nggak ada, nggak tahu pergi kemana saya nggak tahu, yang penting saya menyelesaikan sholat isya saya waktu itu. Habis gitu, eee, pas sholat malamnya, waktu sholat malam saya langsung tahajud, saya doa, saya komunikasi sama kakek saya. Kata kakek saya bilang gini, "Saya ikhlas ninggalin kamu, yang kamu minta ke Allah bahwa saya harus keluar, saya ikhlas ninggalin kamu. Tapi itu yang ada di dalam tubuh kamu harus keluarin dulu. Harus dikeluarin dulu, baru saya ikhlas ninggalin kamu." ya. Padahal saya belum tahu itu kakek saya wajahnya gimana, dari kecil saya belum tahu, jangankan saya, bibi saya aja nggak tahu wajah kakek saya gitu. Tapi kok saya tahu gitu, kakek saya itunya, bentuk tubuhnya sampai waktu saya pernah cerita sama, eee, Ini Kakak, komunikasinya berupa suara atau wujudnya ada Ibu? ada wujudnya, Ada wujud. kakek saya kecil gitu ya, pakai sarung, pakai itu sama ikat kepala. Terus ada burung, burung perkututnya sama ayam, ayam jago. Ya. Ibu waktu pada saat paku itu keluar dalam bentuk muntahan Muntah, kah? Muntah. sampai didoain sampai muntah, paku. Ini lagi datang kakeknya ya. Iya. Harum sekali. Ngelihat ya. Hmm. Iya iya. Saya merinding. Ya udah nggak apa-apa. Mau masuk ke ibu kakeknya. Boleh tahan dulu ngomong sama kakek. Ngomong dulu, tahan dulu. Tunggu ada Pak Ustadz, biar ngobrol sama Pak Ustadz. Boleh ngomong dulu coba. Ya silakan komunikasi dulu. Nggak apa-apa. Jangan sekarang masuk. Udah minta. Ya, jangan sekarang masuknya ya. Tunggu Pak Ustadz ya. Ya udah. Sembari saya sekarang mau undang bintang tamu saya pemirsa. Ini adalah idola remaja nih di tahun 2000, saya bisa bilang 2012 ke atas ya. Dan sekarang sudah hijrah, alhamdulillah sudah mengenakan hijab. Ini dia Melody, ex-nya personil JKT48. Tepuk tangan ibu-ibu untuk Melody. Melody, silakan Melody langsung duduk di sofa paling sebelah kiri. Melody cantik sekali sekarang berhijab ya. Sebelah sini Kak ya? Ah, Sini? iya di sebelah situ lagi boleh. Digeser lagi nanti boleh. Oh, Sini, udah. sebelah sini ya? Sekarang juga boleh. Sih. Ya, ibu-ibu pasti agak sedikit pangling sama Melody ya. Saya ngobrol sama Melody dulu, Ibu boleh sebentar ya. Melody, bisa dibilang hijrahmu ini tanpa belajar apapun. Semua yang namanya ridho dari Allah, restu dari Allah tuh datang dalam beberapa menit ya. Lagi mau pemotretan Iya prewedding benar. kalau nggak salah waktu itu Iya ya. benar, lagi priwed. Jadi tadinya sebelumnya belum dihijab, jadi pas udah priwed, beres priwed itu habis foto-foto kayak seharian pakai hijab gitu. Terus kayak dilepas lagi tuh kayaknya nggak mau malu gitu. Oh, Jadi Masya alhamdulillah Allah. sampai sekarang aku dihijab gitu. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak kata orang-orang awal-awal berhijab itu cobaan hidup berat sekali. Apa yang kamu rasakan? Jujur. Kalau aku sendiri ya, enggak apa ya,
enggak seberat itu ya, alhamdulillah gitu ya. Semoga maksudnya istiqomah sampai akhir hayat nanti gitu. Tapi, kalau yang berat-berat kayak gitu enggak, cuman lebih apa ya